Pertama-tama, saya akan membahas tentang latar belakang. Pendidikan anak usia dini dimulai pada masa usia 0 sampai 6 tahun. Pada masa itulah masa yang paling penting dalam perkembangan anak, karena apa yang terjadi di masa kini akan menentukan perkembangan selanjutnya. Kondisi yang sering terjadi saat ini, banyaknya anak usia taman kanak-kanak sudah diajarkan membaca, menulis, dan berhitung di saat yang belum tepat. Tentunya, apabila hal ini terlalu dipaksakan terhadap anak, hal itu akan menjadi tidak efektif, dan pastinya akan ada sisi negatif terhadap anak. Sebagaimana kita telah ketahui, bahwa setiap anak memiliki karakter yang berbeda-beda, secara fisik maupun mental. Oleh karena itu, strategi dan metode pembelajaran yang diterapkan harus sesuai dengan karakter anak, yaitu dengan strategi bermain. Maka dari itu, Asmed Corporation membuat sebuah inovasi dengan membuat mainan edukasi, yaitu 5-in-1 Cube Multi-Game. Setelah itu, saya akan membahas mengenai jarak antara supplier dengan pabrik. Kami memiliki 3 pilihan lokasi untuk pabrik, diantaranya Asmed Corporation A yang terletak di Kota Cimahi, Asmed Corporation B terletak di Kabupaten Bandung, yang terakhir Asmed Corporation C yang terletak di Kota Bandung. Dan terdapat 3 supplier, yaitu perusahaan kayu cendana, Hanza Toys, dan CV Baja Sakti Utama. Jarak antara Asmed Corporation A dengan perusahaan kayu cendana yaitu 15.700 meter. Jarak antara Asmed Corporation A dengan Hanza Toys yaitu 10.800 meter. Jarak antara Asmed Corporation A dengan CV Baja Sakti Utama yaitu 9.600 meter. Setelah itu, jarak antara Asmed Corporation B dengan perusahaan kayu cendana yaitu 11.000 meter. Jarak antara Asmed Corporation B dengan Hanza Toys yaitu 10.000 meter. Jarak antara Asmed Corporation B dengan CV Baja Sakti Utama yaitu 12.900 meter. Dan yang terakhir, jarak antara Asmed Corporation C dengan perusahaan kayu cendana yaitu 9.200 meter. Jarak antara Asmed Corporation C dengan Hanza Toys yaitu 3.500 meter. Dan jarak antara Asmed Corporation C dengan CV Baja Sakti Utama yaitu 3.200 meter. Setelah itu, saya akan menjelaskan mengenai lokasi yang terpilih dengan menggunakan faktor rating. Faktor rating terdiri dari 2 macam, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Dari tabel tersebut dapat diketahui faktor-faktor pada tipe data kualitatif, diantaranya yaitu kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, resiko bencana, dan potensi pasar. Sedangkan pada faktor-faktor pada tipe data kuantitatif terdapat UMK, land cost, supplier distance, dan availability land. Pada tabel di atas terdapat kolom WT, yaitu bobot dan juga kolom skor yang didapatkan dari hasil normalisasi untuk data kuantitatif dan hasil rata-rata responden yang mengisi kuesioner untuk data kualitatif. Pada bagian perhitungan WTD didapatkan dari perkalian WT atau bobot dengan skor yang telah didapatkan sebelumnya. Penentuan dengan menggunakan faktor rating dan masing-masing skor faktor berfungsi untuk mendapatkan skor tertinggi dari lokasi tersebut sebagai penentu lokasi yang terpilih. Nah, berdasarkan dari tabel tersebut, dapat diketahui lokasi yang terpilih untuk lokasi pabrik adalah Kota Cimahi. Karena Kota Cimahi memiliki peringkat tertinggi dari faktor lokasi dibandingkan dengan Kabupaten Bandung dan Kota Bandung dengan poin 71,87. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang routing sheet. Kita mulai dari pengertiannya. Routing sheet menurut Apple tahun 1990 adalah tabulasi langkah-langkah yang dicangkup dalam memproduksi komponen tertentu dan rincian yang perlu dari hal-hal yang berkaitan. Pengurutan produksi menjadi tulang punggung kegiatan produksi yang merupakan pengumpulan kembali semua data yang dikembangkan oleh rekayasawan proses dan alat komunikasi pokok antara rekayasawan produk dan orang produksi.
Routing sheet ini sering disebut juga dengan lembar proses atau lembar operasi. Nah, di sini di dalam perusahaan kami terdapat 13 operasi dan 2 infeksi, yang dimana masing-masing operasi dan infeksi itu membutuhkan 1 unit mesin, dan kalau dijumlahkan menjadi 15 mesin yang dibutuhkan oleh perusahaan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang staking. Menurut Stephens dan Meyers pada tahun 2013, staking adalah aktivitas tumpukan barang jadi dengan menggunakan material handling equipment. Tujuan dari penumpukan ini adalah untuk mendapatkan jumlah optimal dalam satu kali aktivitas distribusi dengan menggunakan material handling equipment. Nah, di sini ada beberapa langkah dalam menentukan konsep staking. Yang pertama adalah menentukan material handling yang akan digunakan untuk melakukan perpindahan produk. Terus yang kedua adalah menentukan jumlah beban unit berdasarkan kemampuan dari material handling equipment. Ketiga adalah melakukan perhitungan pemanfaatan material handling equipment. Selanjutnya, ini ada penentuan staking dipilih berdasarkan yang memiliki nilai tertinggi pada 6 kombinasi, yaitu perbandingan antara ukuran dari material handling dengan ukuran part itu tersendiri. Nah, jika memiliki hasil yang sama, maka dapat dipilih salah satu di antaranya yang dapat mewakilinya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang Unilot. Menurut Stephen dan Mayer pada tahun 2013, Unilot adalah tentang seberapa banyak total produk yang optimal harus didistribusikan secara teknis. Nah, tujuannya adalah untuk meminimalkan perpindahan total yang tidak diperlukan, karena semua aktivitas perpindahan dengan menggunakan MAH memerlukan biaya. Nah, di sini unit lot yang terpilih adalah 23 karena memiliki waktu terkecil yaitu sebesar 644 menit. Nah, sedangkan untuk jumlah frekuensi pengantaran pada setiap proses adalah sebesar 1, yang artinya proses pengantaran pada setiap proses itu hanya sekali proses pengantaran saja. Di sini ada luas area. Nah, di mana luas area ini adalah hanya untuk luas area lantai produksi saja, di mana luas area tersebut sebesar 550 meter persegi yang sudah termasuk allowance. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang allowance. Allowance menurut Tompkins tahun 1990 adalah ruang bebas dari mesin dan lorong yang diperlukan agar aliran material dan pekerja dapat bekerja dengan lancar. Di sini ada 3 jenis allowance. Yang pertama, allowance for workers adalah allowance yang diberikan sebagai ruang bagi pekerja dalam mengoperasikan mesin atau aliran material. Allowance ditentukan berdasarkan rentang jarak pekerja. Lebar allowance untuk pekerja antara 1 sampai 1,2 meter. Nah, selanjutnya yang kedua adalah allowance for material. Adalah allowance yang diberikan untuk penyimpanan sementara bahan yang akan diproses. Dan yang terakhir adalah allowance for material movement. Adalah tunjangan allowance yang diberikan untuk peralatan penanganan material untuk memaksimalkan penggunaan. Initial layout. Sebelum menentukan initial layout, kita harus menentukan location fixed terlebih dahulu berupa receiving, GBBU, GBBP, warehouse, dan juga shipping. Setelah itu, kita dapat menentukan initial layout dan disusun berdasarkan total length, total width, dan AAD, Area Allocation Diagram. Hal tersebut bertujuan untuk melihat lokasi dan fasilitas mana saja yang sebaiknya berdekatan dan fasilitas mana saja yang berjauhan. Initial layout pada perusahaan Asmed Corporation memiliki 20 fasilitas dari lantai penerimaan bahan baku hingga pengiriman produk jadi dan fasilitas tambahan yang diberikan pada Asmed Corporation dengan tujuan perusahaan ingin mengidentifikasi hubungan antara departemen yang satu dengan departemen yang lainnya. From to chart. From to chart atau biasa disebut dengan FTC merupakan teknik konvensional yang biasa digunakan untuk merencanakan tata letak pabrik dan memindahkan material dalam proses produksi.
Langkah pertama yang harus dilakukan untuk menentukan form to chart yaitu dengan menghitung biaya dari setiap fasilitas atau mesin dengan menentukan MHE, menentukan kebutuhan unit outsourcing, menentukan MHE frekuensi, dan menghitung material handling cost. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat penyebaran biaya transportasi dari satu fasilitas ke fasilitas selanjutnya. Dan terdapat biaya transportasi yang paling besar yaitu terdapat pada GBBPM sebesar 52.026 yang selanjutnya akan dilakukan optimasi. Final layout. Sebelum melakukan final layout, kita harus menggunakan WinKSB terlebih dahulu. WinKSB merupakan sistem interaktif untuk membantu pengambilan keputusan yang berisi alat yang berguna untuk memecahkan berbagai jenis masalah dalam bidang riset operasi. Setelah menggunakan WinKSB, berdasarkan hasil initial layout solution yang terpilih yaitu pada 3 lalu 2 departemen dengan total cost sebesar 140.899,50 dan didapatkan final layout setelah iterasi dengan total cost terkecil sebesar 130.883,81 dengan jarak terpendek yaitu sebesar 7.751,85.